Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta pertolongan Roh Kudus agar supaya firman Allah yang kita baca, kita dengar di pagi hari ini dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan boleh menjadi berkat, boleh menuntun kita, boleh menjadi pedoman kita di sepanjang hari ini dan selama kita mengiring Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhanlah yang memungkinkan kami di pagi hari ini boleh ada, boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dan baca dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang kedua. Hakim-Hakim 2 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu janganlah mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan suaraku. Mengapa kamu berbuat demikian? Saudara, firman Allah ini dicatat, ditulis oleh Musa ketika Allah menegur bangsa Israel. Ketika Allah mengecam bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel ditegur, dimarahi? Ya, karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaksetiaan mereka, karena mereka melanggar perjanjian, karena mereka melanggar titah, karena mereka melanggar syarat. Dengan kata lain, karena mereka memberontak. Mereka tidak melakukan firman Allah dengan setia. Mereka tidak mentaati perintah Tuhan dengan setia. Mereka tidak melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Setelah mereka memasuki tanah Kanaan, saudara-saudara, maka Tuhan berfirman agar supaya mereka sekali-kali jangan mengikat perjanjian dengan penduduk asli dari tanah Kanaan. Mereka jangan bersekutu. Mereka jangan bersekongkol. Mereka jangan berkolaborasi. Jangan sampai terjadi persekongkolan atau persahabatan. Firman Allah katakan, tetapi kamu janganlah mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Kenapa? Karena latar belakang penduduk asli tanah Kanaan itu mereka adalah penyembah berhala. Mereka penyembah dewa. Mereka bukan beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah ilah-ilah
mereka. Ini yang dilarang keras oleh Allah agar supaya bangsa Israel ini tidak memberi peluang, tidak memberi hati kepada penduduk. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Sehingga Tuhan tegur. Firman Allah ini datang kepada bangsa Israel ketika mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu terjadi ketika terjadi mereka bersekutu, bersepaham, bersependapat dengan penduduk Kanaan. Sehingga mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Terkadang saudara terjadi kesalahan atau kita terjerumus dalam satu konsep, dalam satu pemikiran, dalam satu gaya atau budaya itu diawali dengan persahabatan, diawali dengan pertemanan, diawali dengan kerjasama. Ketika telah terjadi persahabatan, setelah terjadi pertemanan, maka muncullah perasaan di mana saling menghargai. Toleransi, saudara, kita tidak salah bertoleransi. Tetapi karena kita terlalu jauh, kita tidak boleh mengawinkan budaya kita dengan budaya kekafiran. Kita tidak boleh mengawinkan kebenaran dengan kejahatan. Kita tidak boleh, saudara-saudara, menyandingkan. Kita tidak boleh persekutukan antara gelap dengan terang. Nah, inilah yang membuat Tuhan marah kepada bangsa Israel. Tuhan marah. Tuhan katakan dalam ayat 1, sebetulnya aku tidak akan membatalkan perjanjian. Allah itu Allah yang setia. Allah itu adalah Allah yang tidak pernah mengingkar janji. Tetapi saudara-saudara, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh bangsa Israel membuat Allah berpaling, membuat Allah membiarkan mereka. Sehingga terjadi seringkali bangsa kafir harus mengalahkan mereka, mengolok-olok Allah orang Israel. Ini berawal dari kerjasama. Ini berawal dari persahabatan. Apalagi kalau persahabatan sudah terjadi terikat dengan perjanjian. Wah, itu luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Ketidaksediaan Allah untuk membantu orang Israel menghalau atau mengusir musuh itu sama sekali sebagian besar disebabkan oleh kegagalan mereka untuk menjadi umat yang setia. Kegagalan mereka untuk menjadi umat yang terpisah dari kehidupan masyarakat lokal. Ketidaksetiaan mereka dalam menjaga kekudusan. Yang Allah benci, saudara-saudara, adalah hidup jahat masyarakat kafir yang ada di sekeliling mereka. Kita baca dalam Ulangan pasal 12 ayat 3. Ulangan 12 ayat 3. Ini pernah juga Allah katakan pada mereka, mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung ilah mereka, Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapus dari tempat itu. Itulah perintah Tuhan. Perintah harus dilaksanakan. Perintah Allah itu harus dilakukan. Tapi mereka tidak lakukan itu. Mereka tidak lakukan itu. Sebaliknya, mereka bersekongkol. Mereka bersekutu. Mereka berkolaborasi. Mereka berkompromi. Ini Allah tidak suka. Allah tidak benci. Inilah yang membuat Allah menegur mereka dengan keras. Allah menegur mereka
dengan terang-terangan. Ya, saudara, firman Allah pagi hari ini saya sampaikan agar supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel selama mereka keluar dari Mesir sampai mereka hidup di tanah Kanaan. Agar supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, dosa yang sama. Paulus katakan dalam Korintus, biarlah kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dulu itu boleh menjadi pelajaran bagi kita, boleh menjadi peringatan bagi kita. Agar supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama, tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah dibuat oleh bangsa Israel. Allah dalam hal dosa itu Allah tegas. Ya, Allah tegas. Biarlah kita menjadi gereja yang benar-benar terpisah. Kata gereja dalam bahasa aslinya itu eklesia, yaitu kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Kumpulan orang-orang yang telah dipisahkan. Kita masih berada di dalam dunia ini, kita masih hidup dengan mereka. Tapi yang Allah tidak mau yaitu kita melakukan perbuatan yang sama. Melakukan tindakan yang sama, yang seperti. Sebab itu Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Dengan jelas, janganlah kamu menjadi seperti dunia ini. Mengambil model cara seperti orang-orang dunia. Kita harus berbeda. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6. 2 Korintus 6, saudara-saudara, mari kita baca ayat-ayat ini sebagai ayat-ayat peringatan buat kita pada akhir zaman. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apa bagian bersama orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama-sama dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menyentuh apa yang najis, dan aku akan menerima kamu. Itulah arti gereja. Ya, kita dipisahkan, kita harus keluar. Kita jangan berkolusi, kita jangan berkolaborasi. Kita tetap jaga kesucian, kekudusan, kebenaran. Karena kita adalah anak-anak terang. Haleluya. Jangan sampai Allah murka menghukum kita karena kesalahan kita, karena keteledoran kita, karena kekeliruan kita. Mari kita baca firman Allah, kita renungkan firman Allah, baca berkali-kali, renungkan firman Allah, ingat terus firman Allah. Maka firman Allah itu yang akan membuat kita saudara-saudara tidak jatuh ke dalam sistem, tidak jatuh ke dalam prinsip, tidak jatuh ke dalam model-model keduniawian yang Allah tidak senang. Tuhan Yesus memberkati pesan firman Allah pagi hari ini. Pisahkanlah dirimu dan biarlah engkau menjadi umat-umat yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di pagi hari ini. Berkati kami semua, beri kami kemampuan supaya kami tetap hidup menurut kebenaran-Mu, berjalan menurut kehendak Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, tanamkan meterai firman-Mu dalam hati kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.